Oke teman-teman, untuk pertemuan ini sebelum kita mulai saya akan memberikan satu quote dulu ya. Satu quote dulu. Nah ini, saya sekarang ngambil dari pahlawan Tan Malaka teman-teman. Dia dengan jadi pahlawan nasional Tan Malaka ini. Apa yang dikatakan oleh beliau teman-teman ya? Dikatakan gini, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka bilang seperti itu teman-teman. Ya. Jadi misalnya ini kayaknya tepat banget ya teman-teman ya. Kita misalnya sudah belajar dengan tinggi sampai dapat gelar sarjana. Lalu ternyata kita tiba-tiba tidak mau berbaur, tidak mau bersama-sama dengan orang yang lain yang mungkin hanya pegang cangkul, yang hanya mempunyai cita-cita yang sederhana. Sederhana apa cita-citanya ya? Pokoknya saya bisa dapat makan, bisa bahagia, bisa tidur dengan nyenyak, itu cita-cita yang sederhana. Kalau kita tidak mau berbaur seperti itu teman-teman, kata Tan Malaka ya sudah, lebih baik pendidikan itu tidak diberikan kepada mereka. Ya, kalau saya lihat dari sini adalah dua hal yang bisa kita ambil teman-teman ya. Yang pertama adalah di sini kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah menjadi pendidikan kita gitu ya. Dan kedua adalah kalau saya lihat konotasinya lebih arah ke kalau kita sudah punya ilmu, punya dapat pendidikan tinggi, sebaiknya kita turun teman-teman untuk membangun tempat tinggal kita, daerah kita ya, di situ. Sekali lagi saya katakan, Tan Malaka kata gitu, kalau misalnya kita tidak mau berbaur dengan orang-orang yang hanya pegang cangkul gitu ya, cita-cita sederhana, sebaiknya pendidikan itu tidak diberikan sama mereka ya teman-teman ya. Kita harus sadar bahwa pendidikan itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Dikatakan bahwa apa, hidup yang berharga adalah hidup untuk diri sendiri dan berguna bagi orang lain ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Ini sorry kok continuous ini. Di dalam proses manajemen teman-teman ada yang namanya planning ya, planning perencanaan. Apa saja dalam perencanaan atau apa yang menjadi sebuah perencanaan dikatakan adalah perencanaan itu tahap awal dari proses manajemen. Sesuatu proses diawali dengan planning. Nah, pasti ya. Kalau kalian kuliah pasti ada planningnya. Kalau kalian misalnya mau berangkat ke suatu tempat pasti ada planningnya dulu. Mau singgah kemana dulu nih? Atau nanti isi bensin di mana? Setelah sampai saya harus ngapain? Ada planning seperti itu. Lalu dikatakan apa? Suatu persiapan untuk menghadapi masa depan. Ya. Dan mencerminkan upaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan dukungan sumber daya terbatas. Saya punya kemampuan sedikit, saya punya kemampuan sumber dayanya terbatas. Tapi dengan adanya perencanaan teman-teman, maka sumber daya yang minimal, yang terbatas bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dengan adanya apa? Dengan adanya suatu rencana. Lalu menyusun rencana untuk menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi. Kalau tadi saya katakan ini teman-teman, kalau kita mau pergi ke suatu tempat misalnya ya, mau jalan-jalan gitu, ketujuannya ke Dago atau ke Garut atau ke Ciwidey, maka saya sudah rencanakan, kalau saya bawa kendaraan berarti saya harus isi bensin kira-kira nanti di mana ya, apakah di daerah Bandung? Kalau cukup saya akan di Bandung dalam kota, tapi cukup saya akan di daerah yang tidak masuk Soreang atau mungkin daerah Ciwidey itu sendiri. Atau misalnya bahan bakar saya kurang, maka saya akan rencanakan untuk ngambil di pom bensin terdekat. Itu kan sebuah perencanaan ya teman-teman ya. Bagaimana kalau tiba-tiba tidak kita rencanakan, bensin habis di tengah jalan, harus ngedorong dulu ya. Nah, itu harus direncanakan. Lalu nanti rencananya kalau saya searah jalan ke Ciwidey dari rumah saya tidak menemui pom bensin yang paling dekat.
yang paling dekat ada tapi tidak sejalan atau tidak searah dengan Ciwidey. Berarti rencana saya, planning saya akan memutar sedikit ke arah pom bensin yang lebih dekat, walaupun itu tidak searah dengan Ciwidey. Ya nggak jadi masalah. Berarti saya harus memutar sedikit untuk mendapatkan bensin, lalu saya bisa lanjut lagi. Gitu ya. Masa kita paksakan sih kalau nggak ada rencana? Atau nanti saya jam 12 saya akan makan di daerah sini. Oke, rencanakan. Berarti saya lewat sini, makan di sini, gitu ya. Lalu perencanaan itu apa sih lagi? Kapan dan bagaimana? When and how katanya ya. Kegiatan hendak dilaksanakan. Kalian sudah merencanakan di hari Sabtu sore. Itu kan harus tahu kapannya, tanggal berapa. Lalu bagaimana saya ke sana? Apakah pakai mobil sendiri atau motor sendiri atau nebeng sama teman-teman yang berangkat ke sana kalau misalnya bersama-sama, atau saya pakai angkutan umum? Itu harus direncanakan. Bagaimana saya harus bisa sampai ke sana? Lalu kalau misalnya sampai dengan nanti kira-kira kalau saya naik angkutan umum, makan lalu gini bayar tiket dan semua, cukup nggak dengan uang segini saya bawa dengan rencana saya, gitu kan? Lalu rencana itu apa sih? Katanya rangkaian proses pengambilan keputusan. Lalu perencanaan itu adalah bidang perencanaan itu ada di misalnya di produksi, bagian keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Lalu di dalam perencanaan juga bisa melihat bidang usaha apa yang akan dimasuki oleh perusahaan. Ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan bisnis atau perusahaan-perusahaan kecil, menengah dan sedang, kecil, menengah dan sedang dan besar. Itu merencanakan saya akan ngambil usaha bisnis apa ya. Harus planning dulu dong, nggak tiba-tiba seperti itu. Lalu bagaimana alokasi sumber daya pada bidang usaha? Contoh kecil tadi adalah bagaimana saya bisa sampai ke Sumedang dengan misalnya uang 200.000, cukup nggak? Bensin berapa? Makan berapa? Gitu ya. Nah, atau dengan 100.000 atau harus butuh 100.000, 200, 300, nah gitu. Tergantung apa yang kita rencanakan. Kalau kita mau makan di restoran berarti 100.000 mungkin nggak cukup dengan transport, gitu ya. Nah. Sumber daya. Sama juga nanti kalau dengan perusahaan ya teman-teman ya. Dia butuh apa? Bangunan, orang dan seterusnya. Lalu siapa yang harus melakukan dalam rencana ini? Kita lihat. Kalau kita misalnya pergi bersama dengan teman, yang merencanakan itu siapa? Oke, kita semua. Tanggung jawab kendaraan sama siapa? Tentukan, rencanakan. Lanjut lagi. Perencanaan juga merupakan apa? Di bidang top management, teman-teman. Top manager. Ya. Kalau yang di Six Sigma kemarin apa teman-teman? Ada yang tahu? Saya ingat. Kalau top management itu kalau dihubungkan dengan Six Sigma apa namanya? Champion ya. Champion. Top manager itu mengutamakan keselamatan dan pengembangan perusahaan dalam waktu panjang. Ini bidangnya top manager. Kalau middle manager itu kompetisi dan pengembangan sumber daya di level ini. Di first line atau di low manager itu persoalan operasional. Siapa yang melakukan ini, bagaimana melakukan ini, seperti itu. Kalau ingin bertanya langsung teman-teman nggak apa-apa. Nah kalau dilihat dari perspektif teman-teman ya, cara pandang dari sebuah perencanaan bisa dilihat seperti ini. Kalau ada terbagi dari beberapa perspektif teman-temannya, ada horizon waktu, bidang perencanaan, elemen rencana, karakteristiknya, dan unit organisasi. Di perspektif horizon itu ada 5 perspektif. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka sangat panjang. Artinya ini berhubungan dengan waktu, perspektif waktu. Ya, sama halnya kalau kalian jalan-jalan, rencanakan ini one day trip ya, atau menginap, atau waktu yang lama gitu. Akan berbeda gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari horizon waktu teman-teman, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, jangka pendek sampai dengan jangka sangat panjang gitu ya. Kalau jangka pendek ini kalau dilihat dari
Bidang perencanaannya mana nih? Ini termasuk bidang produksi teman-teman, jangka pendeknya ini. Elemen rencananya apa? Aturannya, aturan produksi seperti apa yang diterapkan, ya, karena aturan itu juga mungkin bisa berubah teman-teman, ya, aturan bisa berubah. Lalu karakteristik rencananya siapa? Kalau produksi berarti nanti akan menghasilkan produk apa, mahal atau murah. Unit organisasi yang melakukan siapa itu, ya, itu bentuknya adalah korporasi, ya, unit organisasi korporasi seperti itu. Lalu jangka waktu menengah, ini yang berhubungan dengan bidang perencanaan apa, riset, penelitian, ya. Elemennya apa sih? Prosedur risetnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Lalu nanti karakteristik dari sebuah riset itu adalah rasional atau tidak rasional, teman-teman. Ya, apakah masuk akal atau enggak nih riset ini? Apakah hipotesa yang diambil atau hipotesa yang ada itu akan mengambil sebuah kesimpulan yang tepat atau tidak? Itu riset, teman-teman. Ya, jangkanya jangka menengah. Karena riset itu jarang sekali yang jangka pendek. Ya, penelitian itu tidak hanya sebentar, pasti ada jangka menengah, minimal jangka menengah dikatakan. Kalau ada unit organisasi itu anak perusahaan, ya, saya sebutkan saja teman-teman di sini ya, ada unit organisasinya supaya saya nanti cukup sampai di sini. Ada korporasi, anak perusahaan, divisi, pendepartemen, proyek sama gugus tugas. Ya. Nah, seperti itu. Lalu jangka panjang itu berhubungan dengan apa? Bidang perencanaan, pengembangan produk baru. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa jangka menentukan produk baru, pengembangan produk baru itu harus jangka panjang, teman-teman? Produk baru kan kalau dilihat secara logika rasional kan itu adalah sesuatu yang bisa di jangka pendek, tapi kenapa dibuat di jangka panjang ya, teman-teman ya? Cok, siapa yang bisa jawab? Come on. Mungkin untuk penerimaan di masyarakatnya, Pak. Oke, Raymond bilang penerimaan untuk masyarakat ya. Ada lagi yang lain? Raymond saja menjawab untuk penerimaan masyarakat. Itu salah satu jawaban yang betul ya, Raymond ya. Ya, artinya pada saat kita mau pengembangan yang baru, kita kan harus melihat dari beberapa aspek, teman-teman. Yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita pelajari adalah apa? Kan bermuara pada konsumen, betul ya? Segala sesuatu bermuara pada konsumen. Apa menjadi kebutuhan konsumen, apa yang menjadi dasar pertimbangan konsumen, apa yang menjadi alasan konsumen dalam memilih sebuah produk. Nah, kenapa jangka produksi pengembangan produk baru itu masuk ke jangka panjang? Ini tidak segampang itu, teman-teman. Pada saat kita membuat produk baru, kita harus melakukan survei dulu. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen, apa yang menjadi keinginan konsumen. Habis disurvei apa? Dianalisa dulu survei ini. Lalu kita lihat lagi, kira-kira apakah betul, dievaluasi. Ya, apakah sesuatu yang sudah disurvei ini betul atau tidak? Itu panjang, teman-teman. Tidak bisa jangka menengah, nggak bisa. Lalu nanti kira-kira ada lagi, kalau kita keluarkan ini, hasilnya seperti apa? Tingkat kepuasannya seperti apa? Walaupun kita mengambil itu adalah dari dasarnya konsumen. Tapi tidak bisa seperti itu. Kita lihat dulu daerahnya termasuk yang bisa mendukung atau tidak. Ya, pernah kita sampaikan gitu ya. Kita pelajari bahwa sesuatu yang berhubungan dengan konsumen itu harus berdasarkan dari konsumen, dan kita harus melakukan survei analisa dulu. Jadi tidak bisa secepat itu dalam menentukan pengembangan produk baru. Kalau pengembangan produk baru itu berhubungan dengan anggaran, teman-teman. Ya. Lalu karakteristiknya adalah rahasia publik ya. Rahasia publik berarti bukan rahasia, teman-teman ya. Lalu jangka sangat panjang. Jangka sangat panjang itu ada tentang keuangan, pemasaran, akuisisi, ya, fasilitas, sumber daya manusia. Jangka panjang. Pernah kalian lihat ada misalnya
karyawan direkrut, umurnya di perusahaan itu hanya 2 minggu, 1 bulan, ada nggak? Ya, jarang sekali ya. Setidaknya mereka dikasih dulu probationnya dulu. Statusnya apa? Kontrak dulu. Tidak, jangan panjang, dan diharapkan juga perusahaan mungkin bisa tahunan atau puluhan tahun bekerja di dalam perusahaan itu kalau memang kualitas SDM itu baik. Itu ya. Pemasaran juga jangkanya jangan panjang. Nggak mungkin juga pemasaran itu dilakukan ya 1 bulan 2 bulan, apalagi itu produksi. Ya, itu pasti jangkanya sangat panjang. Akuisisi juga sama, fasilitas. Nggak mungkin gedung juga. Ada gitu perusahaan yang misalnya buat gedung baru 6 bulan nggak dipakai lagi gitu kan, kayak anak sultan gitu kan. Nggak mungkin. Selalu diperhitungkan jangka waktunya mungkin 15 tahun 20 tahun sampai dihitung break even point-nya berapa sampai titik nol, modal ini kembali sampai dihitung. Berarti jangkanya sangat panjang, sangat panjang ya. Seperti itu teman-teman. Ini nanti kalian tinggal ini ya. Nah, contoh di sini teman-teman ya, ada sumber daya manusia mendesak atau tidak mendesak. Kalau yang sangat mendesak itu contohnya mungkin gini teman-teman. Pada saat ada bagian produksi tidak bisa menangani permintaan jumlah minimal produk, maka harus segera ditambahkan orang untuk di bagian produksi. Supaya apa? Jangan sampai standar minimal atau jumlah minimal yang harusnya ada itu tidak terpenuhi. Itu berarti mendesak, kita harus butuh nih orang sekarang, gitu ya. Atau tiba-tiba satpam nggak ada sama sekali itu perusahaan. Oke, kita langsung rekrut saja satpam baru, dan ini sifatnya urgent, mendesak gitu ya, karena berhubungan dengan aset perusahaan, gitu ya. Lalu tadi ada di sini apa? Kita lihat tadi perspektifnya ya, cara pandangnya ya, cara pandang. Lalu kita lihat lagi ada orientasi teman-teman. Orientasi perencanaan kemana sih, kita lihat, kita perbesar lagi ya. Dimensi dari sebuah orientasi perencanaan adalah dilihat dari dimensi teman-teman. Ada fokus, tujuan, proses, kendala, ganjaran, informasi, organisasi, pemecahan persoalan, gitu ya. Dan masing-masing dimensi ini mempunyai karakteristik di dalam masing-masing manajemen, mulai dari top manajemen media sampai manajemen lini pertama ya, top, middle, and lower. Fokus, dimensi puncak fokus itu pada manajemen puncak, dia fokusnya kemana? Keselamatan dan pengembangan jangka panjang ya. Manajemen puncak itu sampai dengar kan, dia biasanya menentukan atau merumuskan VMT ya, visi misi ya, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan berapa lama? Bisa 20 tahun teman-teman. Visi misi itu bisa berganti, misalnya 10 tahun, 15 tahun gitu ya, bisa berubah. Oke, lalu manajemen media, kompetisi dan pengembangan sumber daya. Lalu kalau di manajemen lower, paling rendah adalah problem operasional, masalah-masalah, kok mesin nggak berjalan ya, kok ada karyawan yang tidak bekerja ya, nah itu gitu ya. Lalu pada dilihat dari dimensi tujuan, kalau yang namanya di manajemen puncak itu posisi masa depan, kalau yang manajemen media keuntungan masa depan. Ya, dia berbicara tentang keuntungan teman-teman. Karena apa? Dia mengatur tentang manajemen daripada sebuah departemen misalnya. Nah, kalau yang di lini pertama, di lower ini keuntungan jangka pendek. Ya. Ini kita lihat lagi prosesnya dan seterusnya, tinggal kalian baca ya teman-teman ya. Apa yang menjadi fokus pada masing-masing puncak, media, dan lini pertama atau di low level management. Kita lihat di sini sekarang. Oke, dalam proses manajemen tadi ada perencanaan. Ini langkah-langkah membuat perencanaan teman-teman. Ada 4 step. 4 step. The first step,
langkah 1 penetapan tujuannya. Oke, nanti ada dibahas di slide berikutnya. Lalu langkah 2, the second step adalah definisikan situasi saat ini. Langkah perencanaan. Di third step itu dukungan atau hambatan. Dilihat pada saat kita sudah menetapkan tujuan, ada definisi situasi saat ini, kita lihat ini apakah menguntungkan atau menjadi sebuah ganjalan teman-teman, dukungan atau hambatan ini. And the last step, langkah keempat, penetapan tindakan. Ya, sudah kita tetapkan tujuannya, definisikan, kita lihat apa yang menjadi hambatan dan dukungannya. Oke, lalu penetapan tindakan. Tindakan ini bisa terjadi dua teman-teman. Tindakan terhadap dukungan atau tindakan terhadap hambatan. Karena semua hambatan itu harus diminimalisir. Ya, hambatan sebenarnya tidak bisa dihilangkan, ya, resiko tidak bisa dihilangkan, tetapi diminimalisir. Itu yang disebut dengan risk management teman-teman, manajemen risiko. Oke, next. Langkah pertama, ini penetapan tujuan. Apa yang terjadi di sini? Kita menentukan derajat yang sangat baik teman-teman. Derajat ini bisa diartikan bahwa sesuatu yang kita targetkan adalah sesuatu yang derajatnya yang paling tinggi, yang ingin dicapai. Jadi tentukan dulu, ya, apa target yang paling tingginya, ya. Lalu kedua, misi organisasinya, ya. Misi organisasi termasuk apa? Perkiraan situasi masa depan, atau kita dalam istilah apa ya kerennya, ya, kalau kalian pernah dengar yang disebut dengan forecasting teman-teman, ya. Pernah dengar forecasting? Sesuatu yang diramal di masa depan, tapi ramalnya bukan ramal perdukunan ya teman-teman, ya, bukan berdasarkan mama lemon gitu, berdasarkan apa, tidak, tapi berdasarkan analisis ilmiah, peramalan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, dikatakan misalnya Jakarta 15 tahun ke depan akan tenggelam beberapa senti. Itu bukan asal ngomong. Itu kan? Ada penelitian yang menyatakan tentang itu. Itu kan peramalan. Gitu ya teman-teman, ya. Peramalan. Jadi kita bisa membuat perkiraan situasi masa depan akan seperti apa. Lalu arah, ruang lingkup usaha, segmen produk dan pasar. Tentukan nih arahnya kemana, ruang lingkupnya nanti kita kemana nih. Apakah global atau internasional atau cukup di lokal saja. Tuh. Lalu segmen produknya. Produknya seperti apa? Pangsa pasar kita yang kita raih yang di mana? Itu dasar penetapan tujuan pada perencanaan. Lalu karakteristik atau ciri khasnya, apakah spesifik, realistis, menantang, terukur, berbatas waktu. Ini harus terpenuhi teman-teman. Ya. Lalu menimbulkan komitmen dan menjadi sumber motivasi. Pada saat kita membuat sebuah strategi atau membuat sebuah perencanaan dengan derajat yang sangat baik, kita harus komitmen bahwa derajat ini harus tercapai. Itu tercapai dan menimbulkan komitmen. Komitmennya sama siapa? Top manajemen tidak? Ya bukan. Komitmen pada semua lini manajemen. Itu ya, kalau di Sigma itu mulai dari champion sampai dengan yellow belt. Ya. Jadi semua itu harus komitmen. Tapi Pak, bagaimana kalau misalnya derajat yang paling tinggi tidak terpenuhi? Rubah derajatnya ya jangan. Targetnya dirubah ya jangan. Ya. Tapi caranya, prosesnya yang dirubah. Targetnya biarkan seperti itu. Itu langkah pertama teman-teman, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau ada yang mau minum saja dulu, santai saja dulu teman-teman. Ya, supaya jangan ngantuk juga. Oke. Kalau ada yang sudah siapin kopi, minum kopi juga, ya. Oke, kita lanjut lagi. Pasti langkah pertama penetap oke. Nah, teman-teman, ya. Masih dalam penetapan tujuan. Itu adalah masalah dalam teman-teman gini. Penetapan tujuan itu kadang-kadang menimbulkan suatu masalah, teman-teman.
ya. Itu baru kita penetapan tujuannya ada masalah gitu. Apa saja yang timbul dalam penetapan tujuan? Gini, yang pertama adalah keengganan untuk meninggalkan alternatif sasaran yang lain. Ya. Kadang-kadang perusahaan sih sebenarnya enggak, teman-teman. Tetapi yang sering saya katakan lagi, yang sering meninggalkan alternatif sasaran adalah di middle sampai ke lower. Karyawannya biasanya. Dia sudah mulai, dia sudah masuk namanya zona nyaman. Jadi enggan, jadi malas dia untuk melakukan sesuatu yang di luar pekerjaannya. Itu biasanya ada di middle sama di lower, teman-teman. Ya. Nah, itu akan timbul masalah seperti ini. Yang kedua apa? Takut salah nih. Takut salah, gagal, rasa malu, dianggap tidak mampu, tidak menghargai orang lain gitu. Penetapan tujuannya, misalnya tujuannya kita akan mengganti semua sistem manual dengan komputerisasi. Maka ada apa? Nanti takut salah, gagal, malu nih nggak bisa gitu ya. Dianggap tidak mampu mengoperasikan sebuah komputer misalnya. Ya. Lalu tidak menghargai orang lain. Ini ya masalah-masalah di dalam penetapan tujuan. Masalah yang ketiga apa? Kekurangan pengetahuan mengenai organisasi. Ya mungkin juga ini orang-orang yang baru ya, newcomer, pendatang baru, atau orang-orang lama yang tidak mau peduli, teman-teman. Itu menyebabkan jadi suatu masalah. Kekurangan pengetahuan mengenai lingkungan organisasi, pesaing, pemasok, pelanggan, lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan tadi, tidak komitmen. Karyawan harusnya diberikan pengertian, memberikan ada sosialisasi target dulu misalnya. Kita harus mengerjakan sampai di sini ya. Nanti kita akan berhubungan dengan vendor, dengan pemerintah, dengan undang-undang, dengan masyarakat, seperti itu disampaikan. Supaya apa? Dapat menimbulkan satu komitmen bersama di dalam mencapai sebuah tujuan. Ya. Nah, ini yang akan mungkin timbul, teman-teman, di dalam penetapan tujuan. Dan ini yang harus bisa diminimalisir. Ya, bagaimana untuk supaya ini si 4 poin ini tidak terjadi. Lalu yang kedua, teman-teman, ya, dari langkah yang kedua penetapan rencana itu, definisikan situasi saat ini. Sejauh mana posisi organisasi tetap sasaran? Ya. Contoh yang paling gampang gini, teman-teman ya. Ini target, ya, tangan kanan saya nih ya. Ini perusahaan kita, teman-teman. Kita lihat nih, situasi kita di mana? Apakah perusahaan kita sudah mendekati target, gitu ya? Atau si perusahaan ini masih jauh dari target? Ini harus kita tahu posisi kita ada di mana nih, gitu ya. Kalau kita di setengah berarti kita tahu mencari gap yang di sini ini. Apa yang harus kita lakukan di antara ini, gitu ya? Kita harus paham benar posisi kita ada di mana. Lalu sumber apa saja yang dilakukan untuk menutupi perbedaan ini? Ya tadi contohnya ini, teman-teman. Jarak kita di sini. Ya. Maka kita harus melihat bagaimana untuk menutupi yang ini, teman-teman. Akhirnya kita begini. Nah. Gitu ya. Paham ya? Supaya ini bisa terjadi. Kalau gini-gini terus kita nggak akan bisa. Kenapa? Posisi perusahaan dengan target begitu jauh. Kita nggak akan bisa terus. Tapi bagaimana kita sedikit-sedikit membuat seperti jembatan, akhirnya menutup ini ya, nyambung, akhirnya satu gini ya. Itu tentang langkah kedua, mendefinisikan situasi saat ini. Oke, kita masuk yang ketiga. Langkah ketiga ini berhubungan dengan adanya dukungan atau hambatan. Dikatakan apa? Identifikasi dukungan dan hambatan. Kira-kira kalau saya buat misalnya tadi targetnya kita membuat komputerisasi seluruh departemen, ya. Maka kita lihat kira-kira dukungannya apa ya, teman-teman ya. Kita berbicara internal dulu. Berbicara internal antar karyawan. Kira-kira apa yang menjadi dikatakan sini dukungan? Seperti apa dukungannya ya? Kita berbicara di internal perusahaan dulu, teman-teman. Oke, saya agak sedikit mempersempit pertanyaan saya gini. Kira-kira karyawan mana yang menjadi atau karyawan mana yang menjadi pendukung dari target kita mengkomputerisasi semua proses?
Kira-kira karyawan mana yang model mendukung, teman-teman? Ada yang tahu? Diam ya? Oke, saya bantulah. Karyawan yang akan jelas mendukung, teman-teman, itu adalah karyawan yang biasanya yang masih semangat, masih muda. Ya. Oke, Pak, siap, kami akan mendukung. Dan biasanya dia mempunyai kemampuan sedikit di dalam bidang komputer. Tetapi itu akan ketemu sebuah hambatan karyawan yang menjadi hambatan, teman-teman. Karyawan seperti apa? Karyawan mungkin yang sudah sebentar lagi pensiun gitu ya, atau yang tidak mengerti sama sekali komputer. Saya mah teu ngarti era gitu, teu bisa nanaon gitu, saya nggak bisa apa-apa, malu. Akibatnya itu yang akan menjadi penghambat, teman-teman, dalam mencapai target itu. Ya, ada dukungannya, oke, kita dukung rame-rame. Yang menghambat ada juga, teman-teman. Ya, ada yang bilang gini, lah saya mah pokoknya pipiluan ya, pokoknya saya mah ikut-ikut aja lah, kemangkewe gitu, gimana nanti. Itu bisa menjadi sebuah hambatan. Tapi bagaimana seorang karyawan atau seluruh karyawan bilang gini, oke Pak, kami akan siap belajar. Oke, maka akselerasi akan cepat terjadi. Ya, karena oke Pak, kita akan keluar dari zona nyaman, kita akan bekerja secara seperti ini. Oke, berani nggak? Harus berani. Itu tentang dukungan dan hambatan. Ya, faktor internal dan eksternal apa yang membantu atau menimbulkan masalah dalam mencapai tujuan. Nah, ini tadi internal, kita berbicara internal. Oke, karyawannya sendiri bisa jadi hambatan atau menjadi dukungan. Ya, bahaya kalau misalnya di bidang internal karyawan sendiri yang menjadi hambatan. Kalau pihak eksternal wajar ya, teman-teman ya, wajar. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk mendukung kita. Tetapi kalau internal itu setidaknya harus mendukung semua. Ya, idealnya ya. Nah, seperti itu. Faktor internal, eksternal, apa yang membantu atau menimbulkan masalah. Oke, tadi kita udah cerita itu. Lalu yang keempat, langkah terakhir, penetapan tindakan. Penetapan keputusan mengenai keadaan masa depan yang harus dibentuk. Oke. Keadaan masa depan adalah kita harus komputerisasi semua. Tetapkan itu. Ya, penetapannya adalah buat aturan, penetapan tindakan. Contoh, teman-teman, misalnya gini. Kalau ada ketegasan dari perusahaan, misalnya oke, kita akan buat komputerisasi seluruh proses dokumen atau proses pekerjaan kita. Silakan bagi teman-teman karyawan yang sanggup, silakan lanjut di perusahaan ini. Tetapi apabila tidak sanggup dan merasa berat, silakan mengundurkan diri. Itu lebih baik, teman-teman. Walaupun kedengarannya kejam ya, teman-teman ya. Ya, kedengarannya kejam kan? Tapi kalau misalnya karyawan ini juga menjadi hambatan, ngapain dong? Sementara hidup kita ada di perusahaan itu, betul ya? Masa kita udah menjadi hidup di situ, kita tidak mau membantu perusahaan? Kan sesuatu yang egois gitu ya. Oke, itu ditetapkan. Oke, kita tetapkan. Mau keluar dari zona nyaman, kita sama-sama bergerak. Kalau tidak mau, silakan ya, ambil pensiun dini atau resign saja sekalian. Akan kami kasih tunjangan. Selesai, teman-teman. Ya, ambil penetapan seperti itu. Dan di dalam perencanaan, teman-teman, ada hierarki atau tingkatan perencanaan. Yang pertama strategis dan operasional. Ya. Rencana strategis itu adalah rencana yang paling atas. Ya, rencana paling atas. Lalu masuk ke rencana operasional. Strategis mempertemukan organisasi dengan tujuan yang ditetapkan organisasi. Sekali lagi, mempertemukan organisasi ya. Organisasi dengan apa? Dengan tujuan. Ya, teman-teman ya. Rencana strategis ini, kalau tadi saya buat ilustrasi gini, teman-teman. Ini perusahaan, ini rencana. Ya, ini tujuan nih. Ini tujuan, ini organisasi. Si strategis itu bagaimana supaya si organisasi yang ini
yang tangan kiri saya itu sampai ke sini, ya, ini seperti ini. Itu strategis teman-teman. Bagaimana mengatur ini? Yang hambatan di sini yang dibuang tadi nih, ya, supaya dia nyambung. Itu strategis. Sedangkan operasional, rencana detail yang menjabarkan bagaimana rencana strategis dapat direalisasikan. Oke, sekali lagi. Ini ada dua, tangan kanan saya dan tangan kiri saya teman-teman. Ya, kan ini tadi disampaikan bahwa bagaimana tangan kiri saya ini, yang ini, sampai ke sini. Nah, di dalam pergerakan ini menuju sini, itu yang namanya rencana operasional. Bagaimana ini bergerak ke sini, ya, bagaimana ini bergerak ke sini, itu adalah operasionalnya. Tapi strategis, bagaimana ini bisa ke sini. Tapi operasional adalah sesuatu yang mengendalikan pergerakan ini gitu. Paham ya? Seperti itu. Sekali lagi, kalau yang ngantuk, tunduh ya. Kalau ada kopi, silakan minum kopi ya. Minum dulu. Kalau ada cemilan, bagi-bagi dengan saya ya. Kirim saja lewat chat, nanti saya download, oke? Gitu ya. Itu tentang hierarki ada dua, strategis dan operasional ya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, kalau dilihat dari sini struktur ini hierarki perencanaan dalam organisasi teman-teman ya. Ini ada yang paling atas sasarannya, tujuannya, goalnya gitu ya, lalu masuk ke rencana strategis. Dikatakan bagaimana si perusahaan sampai pada sasaran atau goal. Di dalam rencana strategis ini itu harus ada yang namanya rencana operasional. Bagaimana strategi supaya sampai ke goal. Di dalam rencana operasional itu ada dua model teman-teman. Ada single use plan dan standing plan. Lagi ya. Di dalam rencana operasional ada dua, single use plan dan standing plan. Single use plan itu apa? Ada program, ada proyek, dan ada anggaran. Di mana anggaran ini, ya, anggaran ini itu bisa masuk ke program dan proyek juga. Nggak mungkin program tanpa anggaran, nggak mungkin proyek tanpa anggaran. Ya, itu single use plan. Yang rencana operasional yang kedua adalah standing plan. Ya, standing plan. Teman-teman, yang single use plan ini biasanya single use plan ini biasanya sekali pakai teman-teman. Ya, single use plan itu sekali pakai, rencana sekali pakai selesai. Pada saat target itu selesai, maka single use plan tidak digunakan lagi. Maka dia buat single use plan yang baru dengan target yang baru, itu ya, single use plan. Tapi kalau yang standing plan tidak teman-teman, dia terpakai terus. Itu ada standing plan itu terdiri dari kebijakan, ya, prosedural, ya, dan aturan. Kebijakan kan nggak bisa ya teman-teman ya dirubah karena kebijakan itu cukup lama. Tapi kalau misalnya single use plan, pada saat target sudah tercapai, selesai ya sudah. Berarti single use plan-nya sudah tidak dipakai lagi atau boleh dipakai lagi. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke sini. Ini pengertiannya, single use plan. Nah, dikatakan rencana sekali pakai, teman-teman. Rencana yang dikembangkan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang sangat spesifik dan tidak digunakan lagi setelah tujuan yang dimaksud diselesaikan. Ya. Contoh sederhana teman-teman gini deh. Single use plan tuh. Pada saat kalian tadi ke Ciwidey teman-teman ya. Kalian nggak tahu jalan. Kalian pakai map. Apakah map manual atau map digital? Tapi nggak mungkin lagi sekarang pakai peta manual ya. Buka map gitu, buka peta. Pusing. Sekarang udah kalian punya gadget dengan teknologi mapping, maka kalian tinggal buka Google Map ya teman-teman ya. Buka Google Map, tunjukkan destinasinya, poinnya di mana, ke Kawah Putih misalnya atau kemana, klik. Dari mana mulainya, berangkatnya dari rumah, oke. Lalu jalankan. Kalian akan dituntun ke situ. Itu single use plan.
Apakah kalau kalian sudah pakai itu selesai sampai di Ciwidey, kan kalian nggak akan pakai lagi itu mapnya, betul ya teman-teman ya? Sudah sampai di situ saja. Pada saat kalian ingin mencari tujuan yang lain, baru kalian buka map yang lain. Itu yang namanya single use plan, teman-teman. Nah, sekarang kalau yang disebut dengan standing plan-nya mana? Si Google Map itu, teman-teman. Apa pakai Waze atau apa Google Map? Betul ya? Kalau analoginya seperti gitu. Single use plan adalah arah tujuan sampai ke checkpoint. Sedangkan standing plan-nya adalah apa? Aplikasi Google Map-nya dong. Karena dari Ciwidey pergi misalnya ke Bogor, nggak tahu jalan juga, oke pakai Google Map. Single use plan-nya berubah dari destinasi ke Ciwidey, sekarang destinasinya kemana? Ke Bogor. Pakai apa lagi? Ya tetap pakai aplikasi Google Map. Seperti itu teman-teman ilustrasinya. Sederhana ya. Oke, lalu di single use plan ada yang namanya program, teman-teman. Ya. Program sekumpulan kegiatan yang memperlihatkan adanya rangkaian langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sudah jelas itu program. Apalagi kalian anak SI tahu banget itu yang namanya program. Program untuk mencari luas persegi panjang. Pakai coba gunakan bahasa berbasis desktop. Buat pakai apa, kayak Visual Basic atau pakai bahasa platform, terserah. Gitu ya. Tapi rangkaian langkah kegiatan. Dan biasanya sistematik dan logik, teman-teman. Belajar bahasa pemrograman kan itu adalah sesuatu yang diurutkan berdasarkan sistematik dan logis ya. Sistematik itu urutannya jelas, logis itu masuk akal. Itu disebut dengan program. Atau unit organisasi atau personel penanggung jawab setiap langkah ya. Oke. Lalu program itu adalah urutan dan waktu untuk setiap kegiatan. Ya, ini tidak perlu dibahas begitu panjang lebar, teman-teman ya, tentang program. Lalu ada lagi di dalam single use plan itu ada yang namanya proyek. Tadi ada ya, bagian kecil dari program yang ruang lingkup kerjanya sangat khusus dan waktunya cukup banyak, proyek nih. Lalu ada anggaran juga sama, itu biaya. Oke, itu single use plan. Nah, sekarang ada yang hierarki perencanaan dalam organisasi yang disebut dengan standing plan. Uraian kegiatan yang berulang, teman-teman ya, untuk menghadapi situasi relatif tidak urutan kegiatan yang berulang untuk menghadapi situasi yang relatif tidak berbeda. Ya. Lalu ada yang dua adalah kebijakan atau policy. Lalu yang ketiga, pedoman umum dalam pengambilan keputusan. Oke, standing plan itu. Lalu ada yang disebut dengan manfaatnya. Untuk apa standing plan? Meningkatkan efektivitas organisasi, mengungkapkan personal value ya, mengurangi konflik yang terjadi. Standing plan. Artinya, kebijakan dibuat, aturan dibuat. Kata contohnya aturan dan dokumen ya, atau keputusan atau kebijakan. Kebijakan akan dipakai terus kan, standing plan itu kan. Nah, dikatakan bahwa untuk mengurangi konflik yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan mungkin akan memperkecil singgungan atau bentrok antar karyawan ya. Bentroknya bukan berarti tawuran ya, teman-teman ya. Tapi mungkin tidak sepaham gitu ya, atau sesuatu aturan yang dianggap adil bagi semua departemen. Sampai sini dulu, ada yang bertanyakan? Sebelum saya lanjut ke slide 19. Ada atau ada? Gak ada? Jilan gak ada? Gak ada, Pak. Serius banget kamu kayaknya ya? Atau ngantuk? Ya, kita lanjut ya. Oke. Lalu yang berikutnya ada standing plan, itu ada 5. Yang kelima, standar prosedur atau yang disebut dengan SOP, standard operating procedure, teman-teman. Ya,
SOP juga sama. Dia bukan target selesai SOP-nya hilang, tidak. Ya, targetnya apa misalnya? Toiletnya bersih, SOP-nya harus seperti ini. Setelah bersih, apakah SOP-nya dihilangkan, teman-teman? Enggak lah ya. Toiletnya udah bersih, SOP-nya tetap berlaku. Nanti ganti karyawan, SOP-nya tetap berlaku seperti itu. Jadi SOP merupakan standing plan. Lalu ada aturan, rules, di mana aturan juga merupakan standing plan. Pernyataan yang menjelaskan suatu tindakan spesifik harus atau dilarang. Ya. Misalnya aturannya adalah karyawan datang jam 8.00. Aturannya. Ya, itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar bagaimana? Konsekuensinya akan dianggap sebuah keterlambatan. Kalau itu diakumulasikan, maka akan menjadi sebuah peringatan. Kalau peringatan diabaikan, maka akan menjadi pemecatan. Itu teman-teman ya, aturannya. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang ada dalam perencanaan, teman-teman, ada teknik dan alat bantu perencanaan. Tadi yang dikatakan ada peramalan atau forecasting. Bagaimana kita meramalkan suatu yang ada di masa depan. Selagi peramalannya bukan peramalan yang tidak bisa dibuktikan secara teori ya teman-teman ya. Jangan peramalan berdasarkan simbah jambrong gitu ya. Peramalan atas mama lemon gitu. Tidak, tapi suatu peramalan atau forecasting yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ada pengujian empirisnya seperti itu. Oke, peramalan ini teknik pendukung perencanaan yang sangat dibutuhkan sebelum kegiatan perencanaan dimulai. Saya merencanakan seperti ini ya, merencanakan akan ke Ciwidey lagi ya. Kita ambil sesuatu yang sederhana aja teman-teman. Ke Ciwidey, saya lihat nanti sore. Saya rencana ke Ciwidey ini. Lalu saya ramalkan dulu sebelum saya buat rencana. Ramalkannya adalah sesuatu yang saya mungkin anggap, saya kira-kira ya. Nanti kira-kira kalian lihat di daerah Ciwidey, arah selatan sana gelap ya, kok mendung ya. Oke, rencananya ada dua saya buat. Apakah saya bawa pakai motor, tetap pakai motor dengan membawa jas hujan, atau saya bawa mobil. Oke, sebelum saya rencanakan saya buat ramalan dulu. Kira-kira apa ya forecastingnya ya? Hujan atau enggak nih? Ya, dengan menggunakan misalnya teknologi. Saya lihat saja dari BMKG. Daerah Bandung mana yang hujan nih, gitu ya. Itu peramalan teman-teman. Tapi yang bisa dibuktikan secara teori dan ilmiah. Oke, itu disebut dengan peramalan. Lalu perkiraan mengenai apa, berapa, bagaimana dari keadaan di masa mendatang. Forecasting itu teman-teman ada dua jenis, ya. Ada yang bentuknya kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif dengan kuantitatif tahu nggak teman-teman? Kira-kira perbedaannya di mana? Ada yang tahu? Wulandari tahu nggak? Kira-kira? Gambar kamu di Bojilan sih, makanya saya langsung lihat itu. Tahu Wulandari kira-kira perbedaan kuantitatif sama kualitatif? Izin menjawab Pak. Ya silakan. Kalau menurut saya kualitatif berhubungan dengan kualitas. Kalau Ya. kuantitatif berhubungan dengan angka. Oke, good ya. Jadi kuantitatif itu biasanya berdasarkan data parametrik teman-teman. Ya, parametrik itu adalah sesuatu data yang bisa dihitung, yang berupa angka. Betul tadi yang bilang Wulan ya, berupa angka dan punya nilai. Sedangkan data kualitatif itu adalah non parametrik. Artinya kita tidak bisa mengukur itu dengan ukuran angka. Contohnya, pada saat konsumen membeli produk ini, maka untuk penamalan kualitatifnya apa? Puas, kurang puas, tidak puas, gitu ya. Tapi apakah non parametrik bisa dibuat menjadi kualitatif? Jadi kuantitatif bisa. Misal peramalan sangat puas, puas dan tidak puas misalnya. Maka saya analogikan sangat puas itu di angka 4. Misal teman-teman ya. 4, 3, 2, 1. Berarti bisa dihitung. Nah, itu juga bisa dijadikan
sebuah data kualitatif itu bisa menjadi kuantitatif juga. Tapi apa yang dikatakan Wulandari itu betul. Kuantitatif berhubungan dengan angka-angka, tapi kualitatif adalah biasanya berhubungan dengan kualitas kesenangan, ya, atau apapun itu yang sifatnya kualitas, mutu. Kalau peramalan kualitatif itu ada metodenya, ada macam-macam ya teman-teman ya. Kualitatif itu yang tadi dikatakan bahwa berhubungan dengan kualitas. Biasanya ada yang menggunakan metode judgment, ya, atau menggunakan opini atau dugaan sebagai data survei, ya, dilakukan dengan cara penjurian teknik Delphi, ya. Teknik Delphi, tahu teman-teman, pernah baca teknik Delphi? Teknik Delphi itu teman-teman adalah suatu teknik yang mengambil sebuah keputusan atau opini berdasarkan sekelompok orang, teman-teman. Itu teknik Delphi namanya, ya. Asumsi ini berdasarkan kata-kata masyarakat RT 5 misalnya gitu. Seperti ini. Itu yang termasuk dengan teknik Delphi. Mengambil opini dari sekelompok orang. Penjurian, ya. Kan kalau kalian lihat acara-acara ya, acara-acara apa gitu ya, yang berhubungan dengan talent show misalnya, kan di juri ya, ambil keputusan, itu kan di vonis ya, di judgment gitu ya, oke, oleh juri. Lalu dengan metode judgment ini kelemahannya apa? Terjadinya bias pada waktu survei pendapat, teman-teman. Kadang-kadang survei pendapatnya belum ada tapi judgementnya sudah ada gitu ya. Ada menang itu gitu ya, kalau surveinya belum dikatakan gitu, masih hipotesa gitu kan ya. Itu kelemahannya teman-teman dari judgment ini, metode judgment pada peramalan kualitatif. Lalu ada metode proyektif, teman-teman, masih pada peramalan kualitatif. Ini pencetusan gagasan dan dibentuk sedikit demi sedikit menjadi sebuah solusi, ya. Lalu brainstorming ya, kemarin sudah kita bahas juga bagaimana membandingkan sesuatu pada diri kita pada orang lain, itu brainstorming. Nah, di sini membutuhkan keahlian dalam berbagai bidang di dalam metode proyektif ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana dengan peramalan kuantitatif? Tadi adalah kualitatif, ini sekarang kita masuk ke kuantitatif. Ada yang namanya metode ekstrapolasi, ya, atau ada yang bilang juga time series analysis. Ini peramalan mempelajari kecenderungan masa depan dan sekarang. Kecenderungan ya teman-teman ya, bukan kepastian tapi kecenderungan. Diramalkan seperti apa? Kecenderungannya tren misalnya nanti 2025, kecenderungannya apa nih? Apakah tren jurusan sistem informasi akan naik, gitu ya? Itu kecenderungan, itu peramalan. Apakah nanti si handphone itu kecenderungannya ke sudah mulai di 5G atau 6G, gitu kan? Itu kecenderungannya. Apakah akan terjadi, itu diramalkan. Oke, kelemahannya itu hanya mempertimbangkan satu variabel kunci saja, teman-teman. Ya, misalnya tadi yang dikatakan bahwa ini mungkin nggak nanti akan kecenderungannya ke 6G, ke 6G, generasi ke-6. Jadi dia dari satu sisi saja, mungkin apa? Karena sekarang udah 4G. Dia tidak memperhatikan lagi aspek apa? Apakah aspek teknologi akan berkembang juga, atau aspek dari perangkat pembuat handphone itu ikut berkembang? Tidak dilihat dari sisi-sisi itu, teman-teman. Dia hanya melihat satu sisi saja, ya. Lalu ada yang disebut dengan tadi metode ekstrapolasi, ada sekarang metode kausal, atau disebut dengan metode ekonometrik, metode segmentasi. Ini karena metode kasual, teman-teman ya, kaustik ya. Ini merupakan hubungan sebab akibat antara variabel yang berlaku. Apakah variabel independen dan variabel dependen? Apakah saling terkait, variabel yang tidak ketergantungan dan variabel yang ketergantungan? Ya. Nah, ini disebut dengan teknik statistik, teman-teman. Ya, kalau kalian pernah belajar statistik,
statistik yang namanya belajar statistik korelasi regresi. Itu termasuk di dalam namanya metode kausal ini. Tadi yang A apa kita lihat ya teman-teman ya. Yang tadi peramalan ya, teknik alat bantu perencanaan. Yang pertama peramalan, yang kedua dikatakan adalah perencanaan proyek teman-teman. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu bisa tergambarkan teman-teman ya, atau bisa terpetakan dengan baik dengan alat bantu ini juga teman-teman, yang namanya diagram network. Apa diagram network? Ini kita anak SI teman-teman ya, akan sedikit langsung pada saat kita dengar diagram network, oh kalian sudah tahu setidaknya ya, ada bentuk pola-pola gambar, apakah itu flowchart, DFD atau seterusnya. Itu diagram network. Menjelaskan kegiatan dari proyek serta hubungan ketergantungan antar kegiatan. Tapi sekali lagi ini bukan yang berhubungan dengan sistem informasi teman-teman, diagram networknya. Tapi kita akan langsung klik ke arah sana pikiran kita. Lalu yang kedua ada Gantt chart ya. Ini Gantt chart ini berisi apa sih? Gambaran jadwal kegiatan di dalam satu proyek. Biasanya menggunakan, kalau pernah dengar, milestone scheduling teman-teman. Milestone ya. Nanti kita lihat, ada saya kasih contoh gambar milestone ya. Karena biasanya orang kalau misalnya membuat sebuah target atau rencana kegiatan teman-teman dalam bentuk deskriptif, itu orang tidak begitu senang bacanya. Tetapi dalam bentuk diagram Gantt chart, apalagi menggunakan model milestone scheduling ini, maka akan terlihat enak. Kenapa? Bentuknya grafis, kalimatnya diperpendek gitu ya. Lalu yang ketiga, CPM, Critical Path Method teman-teman. Critical Path Method dan PERT ya, Program Evaluation and Review Technique. Ini sebenarnya CPM dan PERT ini hampir sama ya. CPM dan PERT ini itu yang berhubungan, katakan apa? Ini hampir sama. Samanya di mana? Ini untuk menjelaskan urutan kerja yang paling kritis atau peluang yang diperhatikan dalam suatu proyek. CPM dan PERT ini teman-teman, kalian ada mata kuliah manajemen proyek nggak teman-teman? Dapat nggak? Dapat Pak. Sudah atau belum? Sudah. Berarti dengan masalah CPM sama PERT ini sudah tahu dong ya? Gimana Bli? Kurang lebih sama Pak. Semester berapa itu proyek? Menpro manajemen proyek. Forget deui gitu. Kalau nggak salah semester 5 gitu Pak. Semester 5 ya. Oke, semester 5 manajemen proyek. Karena apa teman-teman? CPM dan PERT ini biasanya ada di manajemen proyek. Manajemen proyek itu berhubungan dengan bagaimana siklus proyek itu berjalan, gitu ya. CPM dan PERT ini. Oke, ini sama-sama menjelaskan urutan kerja yang paling kritis. Kalau yang paling kritis itu artinya mana sini, mana pekerjaan, proses yang harus dikerjakan duluan. Ya, itu paling kritis. Atau peluang yang paling perhatikan adalah gini, mungkin peluangnya dari semua proses, kira-kira proses yang bisa dikerjakan secara simultan atau secara paralel yang mana? Gitu ya, itu. Nanti saya kasih tahu gambarnya seperti apa. Ini. Jadi ada teknik dan alat bantu perencanaan, ada perencanaan proyek, itu pemetaannya bisa diagram network, Gantt chart, CPM atau PERT. CPM dan PERT. Ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Diagram network ini seperti ini saja. Ada sebuah lingkaran-lingkaran. Nah, ini tinggal kita isi misalnya ya. Ini proses apa? Dia startnya atau apa? Masuk ke sini. Jaringannya seperti ini. Diagramnya habis dari proyek ini ke sini, ke sini. Gitu ya. Lalu ini dan ini situ. Kita bisa melihat alur proses kerja dengan melihat anak panahnya, teman-teman. Nah, misalnya tadi yang dikatakan ini ada proses A, B, C gitu ya. Si proses C ini masuk lagi.
ya teman-teman ya. Mana tadi? Nah ini si proses ini tidak bisa dikerjakan sebelum ini dikerjakan teman-teman, gitu kan ya. Kalau lihat dari diagram network ini di dalam manajemen proyek seperti ini, ya terlihat alur daripada kerja mana dulu yang harus dilakukan. Itu menggunakan diagram network modelnya kayak gini. Nah ini yang disebut dengan Gantt chart teman-teman. Ini ada softwarenya juga ya. Jadi kalau kalian cari ada. Ini tentang Gantt chart. Ini biasanya teman-teman dilakukan untuk menjabarkan sebuah proyek dengan timeline. Ya, timeline. Contoh. Ini ada prosesnya atau kegiatannya, ada persiapan dokumen, pembelian bahan baku dan seterusnya sampai produksi massal. Nah, di persiapan dokumen ada dibagi oleh minggu 1 sampai dengan minggu ke-10. Berarti targetnya teman-teman ya, membuat produksi modal baru ini targetnya selesai dalam 10 minggu. Dalam 10 minggu di sini. Termasuk PIC-nya yang bertanggung jawab siapa? Persiapan dokumen Adi. Pembelian bahan baku Budi. PIC-nya harus ada sebutkan. Supaya apa? Kalau gagal yang ditegur tahu yang bertanggung jawab ya. Gitu. Nah, misalnya di persiapan dokumen saya membutuhkan 1 minggu. Oke, 1 minggu. Ya, persiapan dokumen. Nih, minggu pertama. Pada saat selesai minggu pertama, masuk minggu kedua. Pembelian bahan baku. Ya. Pembelian bahan baku saya butuhkan hanya 1 minggu dan di minggu kedua. Gitu ya. Tanggung jawabnya Budi. Nah, teman-teman ini ya artinya pada saat minggu kedua juga kegiatan pembelian alat dan dan mesin produksi itu pada beriringan pada minggu kedua. Artinya teman-teman, ini yang disebut dengan proses paralel. Ya, proses paralel. Proses paralel ini berarti bekerja si pembelian bahan baku sama pembelian alat dan mesin itu bisa berjalan pada masing-masing pada minggu kedua. Ya, tapi yang pembelian bahan baku tidak bisa paralel dengan yang sana. Harus satu dulu pembelian dokumen baru masuk ke pembelian bahan baku. Kalau sini terlihat bahwa pembelian bahan baku dan pembelian alat mesin itu bisa paralel. Paralel bisa seperti ini teman-teman. Nah ini. Kelihatan ya? Yang ini dan ini bisa paralel. Kenapa? Ini tidak saling menunggu. Habis dari sini bisa langsung ke sini, bisa mengerjakan ini. Nah, ini bisa ketemu dalam waktu yang sama seperti ini contohnya. Paham ya? Jadi dia bisa secara paralel. Saya tidak menunggu proses yang sebelumnya supaya saya bisa mengerjakan proses ini yang dengan paralel. Nah, ini contoh dari pakai yang namanya Gantt chart ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang paralel, dan akhirnya selesai pada minggu ke berapa. Nah, ini namanya disebut dengan Gantt chart. Lalu model yang ketiga adalah ini teman-teman. Yang saya katakan tadi milestone tuh kan enak ya bentuknya ya, lihatnya ya. Kayak sirkuit Mandalika ya teman-teman ya. Jadi trending topik itu siapa tuh si pawang hujan ya. Ya, bukan juaranya yang trending topik tapi adalah si pawang hujannya ya. Nah, ini. Jadi dengan membentuk seperti milestone seperti ini teman-teman, ya. Kita lihat di sini September 2009. Nah, masuk ke sini proyek 2010-2013. Kelihatan teman-teman. Banyak sekali model-model milestone yang terserah modifikasi kita ya. Gitu ya. Tapi teman-teman, kalau di milestone itu sama seperti kalau tahu fishbone tahu? Model fishbone teman-teman. Sudah pernah dengar fishbone belum? Pernah ya? Fishbone itu bentuk dia tulang ikan teman-teman. Nanti coba searchingnya fishbone tulang ikan. Ada menunjukkan kepala sama ekornya. Itu bentuknya tulang ikan. Di mana teman-teman
proses yang krusial, proses yang harus didahulukan itu harus ada di dekat kepala ikannya teman-teman. Ya, semakin ke ekor dia semakin proses yang bisa ditunda lah gitu. Artinya skala prioritas. Sama seperti ini. Ya. Ini terlihat mana dulu? Kalau misalnya fishbone-nya mulai dari sini 2009 teman-teman, tergantung kalau fishbone itu apakah kepalanya di sini, ekornya di sini, mana yang harus didahulukan gitu. Ya, tentang milestone ini. Biasanya yang mendekati ke kepala ikan adalah biasanya proses yang seperti itu. Ini milestone. Lalu ini teman-teman, yang tadi perencanaan dan proyek tentang PERT dan CPM, ya, critical path method. Dan nah ini PERT ini digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan ini perbedaannya nih teman-teman ya. Ini PERT, sedangkan ini CPM. Ini bedanya di sini doang. Tapi sama-sama dia digunakan sebagai alat bantu perencanaan. Yang PERT ini digunakan untuk pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan teman-teman. Sedangkan CPM dia untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas. Kalau kita lihat di sini, PERT ini yang di sebelah kiri teman-teman ini ya. Ini yang PERT ya, ini yang CPM. Oke, seperti ini. Terlihat nggak teman-teman? Ini perbedaannya gambarnya seperti ini sih. Tapi sebenarnya sama saja gitu kan. Ini yang kiri yang PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Ya, kalau di sini biasanya apa? Oke, dikasih tahu 2 minggu. Tapi ini masih dalam bentuk gini teman-teman, dari proses angka 20 ke 30, proses ini yang di 2 minggunya. Kalau di sini adalah apa? Udah tahu dia udah pasti nih. Di sini di P ini udah memakan waktu 2 minggu. Jadi dia nggak perlu lagi menentukan ini. Kalau ini mungkin bisa berubah teman-teman. Ini bisa berubah. Tapi di sini udah dipastikan bahwa ini akan terjadi pada 2 minggu, 4 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Gitu ya. Tapi yang jelas CPM sama PERT itu perbedaannya adalah di sini, yang kuning sama biru ini. Ya. Kritis. Oke ya teman-teman, tadi ya, ini yang PERT dan CPM sama-sama dia alat bantu perencanaan. Sebentar teman-teman, saya kasih tahu dulu. Nah ini tadi yang teman-teman ya, tadi dikatakan bahwa ini, saya nggak masukin ini ya. Nanti dari sini teman-teman, dari sini biasanya kalau di manajemen proyek, kalau kalian masih ingat ya, ada yang namanya lintasan kritis ya. Nah ini ingat ya, lintasan kritis. Nah lintasan kritis akan mencari teman-teman, dari PERT atau CPM ini akan mencari lintasan mana yang merupakan lintasan kritis. Lintasan kritis adalah lintasan yang paling apa? Dari segi waktu dia paling apa? Kritis itu. Paling? Oke, Sanjaya betul ya. Jadi lintasan kritis adalah sesuatu yang paling cepat. Nah, kita tinggal lihat misalnya berapa nih ke sini, sini dihitung. Berarti nanti biasanya kalau di manajemen proyek akan dibuat warna merah nih teman-teman. Ya, atau dibedakan warnanya, ini menjadi sebuah lintasan kritis. Lintasan kritis berarti apa? Itu harus sesuai dengan targetnya. Biasanya kalau lintasan kritis itu meleset, itu akan mempengaruhi pada lintasan-lintasan yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang termasuk di dalam perencanaan strategis, teman-teman. Ya.
Ada perencanaan dan ada perencanaan strategis. Perencanaan, ini baru ini. Proses untuk menentukan sasaran organisasi dan menetapkan cara untuk mencapainya. Oke, ini disebut dengan perencanaan. Kalau perencanaan strategis, proses untuk menetapkan sasaran organisasi adalah pada jangka waktu yang cukup panjang karena strategis ya, serta langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Dia sama dengan perencanaan, tapi karena dia strategis, maka menambahkan pengertian perencanaan dengan strategis, teman-teman. Ya, seperti itu. Strategis itu apa, teman-teman? Definisinya ini ya. Mengenai apa yang diinginkan organisasi. Itu adalah program yang mempunyai cakupan luas untuk menetapkan dan mencapai tujuan organisasi serta mengimplementasikan misi organisasi. Itu definisi yang pertama. Yang kedua apa? Mengenai apa yang dilaksanakan oleh organisasi. Jadi sebuah apa? Pola tanggapan organisasi terhadap keadaan lingkungan secara terus-menerus. Ini yang disebut dengan strategis, ya. Dan ini adalah slide-nya golden ticket, teman-teman ya. Nah, ini slide yang paling tunggu-tunggu, teman-teman. Slide 31. Karakteristik dari sebuah strategis. Tadi kita sudah belajar ada yang disebut dengan horizon waktu ya. Waktu cukup panjang itu akan dampaknya pada segi keberlakuannya maupun dari dampak terhadap keberadaan perusahaan. Tadi sudah kita singgung di depan tentang horizon waktu. Lalu dampaknya apa? Berpengaruh terhadap hampir semua fungsi dan organisasi tidak? Ya. Dampaknya ini ke semua atau tidak? Lalu konsentrasi usaha, membutuhkan konsentrasi suatu usaha, kegiatan atau perhatian tertentu. Karakteristiknya daripada strategi adalah pola keputusan. Pilihan strategi akan membutuhkan suatu rangkaian keputusan yang diikuti oleh semua tingkatan organisasi dalam suatu pola konsisten, teman-teman. Ini pembahasan kita tentang siklus proses manajemen, teman-teman. Sampai di sini. Bentar ya.